Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kali ini kita akan belajar mata kuliah komunikasi dengan tema konsep dasar komunikasi. Baik, untuk tujuan yaitu diharapkan nanti setelah kuliah mahasiswa mampu mengerti terkait dengan konsep komunikasi. Kemudian yang tujuan khususnya yang pertama yaitu mahasiswa nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian komunikasi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menyebutkan unsur dalam komunikasi. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan menyebutkan tujuan komunikasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan fungsi komunikasi. Yang kelima, mahasiswa mampu menyebutkan bentuk komunikasi. Dan yang keenam atau yang terakhir yaitu mahasiswa mampu menyebutkan faktor yang mempengaruhi komunikasi. Baik, slide-nya cukup banyak, nanti mungkin saja tidak bisa langsung selesai, nanti bisa bersambung di pertemuan berikutnya. Baik, kita langsung saja di slide berikutnya. Iya, kita tahu bahwasanya setiap manusia adalah makhluk sosial. Mungkin kita masih ingat di pelajaran SMA mungkin atau SMP bahwasanya setiap manusia tidak bisa hidup sendiri, ya, termasuk kita tidak mungkin bisa hidup sendiri, kita butuh orang lain pun butuh kita. Nah, dalam konteksnya perawat tentunya ada pasien, ada perawat, jadi kita saling membutuhkan. Perawat, pasien tentunya membutuhkan utamanya adalah bantuan dari perawat, ya. Kemudian slide berikutnya. Baik, komunikasi adalah satu kunci untuk membuka apapun itu. Lantas kepercayaan adalah kunci penggenapnya agar awet dan langgeng. Jadi sekali lagi, komunikasi itu sangat penting, terutama bagi kita saat kita punya teman mungkin saja, kemudian kita berbohong. Tentunya di akhir hubungan kita dengan teman, saya yakin tidak akan baik, tidak akan awet dan tidak akan langgeng. Maka dari itu, jadi yang dipegang adalah omongan. Nah, jadi manusia itu kalau berbicara ya apa adanya, jujur. Ya, kalau kita tidak jujur tentunya sekali lagi itu akan berpengaruh terhadap hubungan kita, komunikasi kita terhadap sesama. Kemudian apa sih sebenarnya komunikasi? Jadi komunikasi ini berasal dari bahasa Inggris yaitu communication, kemudian bahasa Latin ada communicatio yang berarti sama makna. Dengan arti sama makna sebuah komunikasi. Ini Effendi 2011. Nah, maksudnya bagaimana? Nah, tentunya saat kita berkomunikasi, kita mencoba menyamakan satu persepsi. Apa yang ada dalam pikiran kita dengan apa yang ada di pikiran orang lain tentunya berbeda. Maka dari itu, komunikasi ini adalah usaha kita untuk menyamakan makna. Apa yang kita maksud sama dengan yang dimaksud oleh audiens atau lawan bicara kita. Kemudian menurut Daryanto 2014, komunikasi adalah satu proses penyampaian pesan
dari komunikator kepada komunikan, itu bisa individu, kelompok, baik verbal maupun non-verbal, melalui media tertentu ya, untuk menghasilkan efek atau tujuan dengan mengharapkan feedback ataupun umpan balik. Kemudian berikutnya ada unsur komunikasi. Ini tadi sudah disinggung di dalam definisi komunikasi. Yang pertama, unsur yang pertama harus ada adalah komunikator. Jadi komunikator ini adalah orang yang menyampaikan pesan, kemudian pesan itu sendiri, kemudian komunikan atau orang yang menerima pesan, kemudian setelah itu terjadi tentunya akan ada feedback antara komunikan dan komunikator. Baik, kemudian ini adalah sebuah video sebenarnya. Jadi kalau kita belajar, mungkin panjenengan bisa mencari di YouTube. Ini adalah sebuah video yang mana menjelaskan terkait dengan pentingnya komunikasi ya. Mungkin kita juga pernah melihat di televisi terkait dengan kuis komunikata ya. Jadi yang di awal dikasih beberapa kata, kemudian sampai di terakhir bisa berbeda. Nah, jadi di awal diberikan satu kata, kemudian ada berapa perantara, kemudian di akhir hasilnya bisa berbeda, terkadang melenceng jauh dari apa yang dikatakan dari sumber yang pertama. Nah, maka dari itu ini pentingnya komunikasi untuk menyamakan satu makna. Jadi harapan kita makna ini tidak berubah antara yang penyampai pesan yang pertama sampai yang terakhir. Kemudian masuk di tujuan komunikasi. Yang pertama adalah mengubah sikap atau to change the attitude, kemudian mengubah opini, kemudian mengubah perilaku, kemudian mengubah masyarakat, to change the society. Yang pertama mengubah sikap ya. Komunikasi contohnya apa? Contohnya misalnya saja saat kita melakukan pendidikan kesehatan, baik itu individu ataupun keluarga atau kelompok, yang mana misalnya saja seseorang tersebut melakukan suatu yang itu tidak bagus untuk kesehatan. Jadi saat kita memberikan pendidikan kesehatan, harapan kita itu bisa merubah mindset seseorang tersebut, dan harapan terakhir kita adalah bisa merubah sikap ya, sikap dari audiens tersebut. Kemudian mengubah opini ya, pendapat. Nah, ini yang awalnya mungkin saja dia berpendapat ketika membuang sampah di kebun dibiarkan begitu saja, tidak masalah. Tapi setelah kita berikan pendidikan kesehatan, kita komunikasi dengan keluarga, akhirnya dia berpendapat atau punya pendapat yang berbeda ya. Jadi dia bisa terpengaruh, atau penkes kita berarti bisa mempengaruhi dari pendapat atau opini keluarga tersebut. Kemudian mengubah perilaku, kebiasaan perilaku, kemudian mengubah masyarakat. Yang berikutnya yaitu fungsi komunikasi. Yang pertama adalah menginformasikan, kemudian mendidik, kemudian menghibur, kemudian mempengaruhi. Yang pertama yaitu menginformasikan. Jadi komunikasi mempunyai fungsi untuk menginformasikan suatu pesan ya. Menginformasikan suatu pesan baik itu ke individu, ke kelompok, ke keluarga ataupun ke masyarakat. Kemudian mendidik. Contoh saja misalnya di
tadi misalnya di Penkes ataupun di kelas kita lah, jadi di sekolah, di tempat kuliah kita, di kampus tentunya seorang dosen akan mengajarkan sesuatu tidak mungkin tidak pakai komunikasi. Ini dalam rangka untuk mendidik mahasiswa, kalau di masyarakat tadi mendidik keluarga dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah menghibur. Mungkin kita pernah melihat di televisi juga ada beberapa acara televisi yang mana komunikasi itu fungsinya untuk menghibur. Contoh misalnya saja di kalau dulu ada Sri Mulat, kemudian ada beberapa acara televisi yang memang di setting untuk menghibur para penonton. Kemudian yang keempat adalah mempengaruhi atau to influence. Ini mungkin sekarang baru tren ya, influencer. Jadi komunikasi terutama di media sosial ini fungsinya untuk mempengaruhi dari orang ataupun masyarakat. Kemudian bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi yang pertama adalah komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, organisasi, kemudian komunikasi massa. Yang pertama yaitu komunikasi intrapersonal. Intrapersonal itu artinya kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri. Mungkin kita sering seperti itu. Kita berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kemudian dijawab sendiri. Kemudian komunikasi interpersonal, komunikasi satu orang dengan orang lain, mungkin kita dengan teman, kalau di rumah sakit mungkin perawat dengan perawat dan seterusnya, atau perawat dengan pasien. Kemudian komunikasi kelompok, jadi kita mungkin berkomunikasi dengan satu keluarga, kemudian satu kelompok apapun itu, mungkin komunitas tertentu, ini dikatakan komunikasi kelompok. Kemudian komunikasi organisasi, ini adalah komunikasi di dalam organisasi, misalnya saja di kampus kita lah, ini kan satu organisasi yang mana bagaimana kita berkomunikasi dengan direktur, bagaimana kita berkomunikasi dengan teman sejawat, bagaimana berkomunikasi dengan bawahan. Yang terakhir adalah komunikasi massa. Kemudian jenis komunikasi yaitu komunikasi verbal, jadi komunikasi yang langsung secara verbal, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui berbagai media. Kemudian komunikasi nonverbal, yaitu komunikasi dengan isyarat atau tulisan ataupun gerakan. Ini mungkin kalau di rumah sakit, ya saat kita berkomunikasi dengan pasien, dengan dokter, dengan teman kita. Kemudian komunikasi nonverbal ini memakai bahasa isyarat, tulisan, gerakan. Mungkin kalau di rumah sakit kita saat berkomunikasi dengan pasien dengan gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, kemudian mungkin stroke dan sebagainya, ini bisa ataupun lansia. Seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Untuk lebih lanjutnya nanti bisa dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.